Apa kabarnya? Luar biasa. Waduh, masih belum semangat nih. Supaya lebih semangat, kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, kita cek dulu di bawah sini ya. Cek ya. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Nah, adik-adik, itu hal-hal yang harus adik-adik persiapkan untuk memulai ibadah nanti. Nah, tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Apa kabar teman? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami anak-anakmu kembali lagi berkumpul bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Aduh, mana suaranya nih? Aduh, masih loyo semua nih Kak. Masih semangat? Nah, kalau adik-adik masih semangat, mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Nah, Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, supaya kita lebih semangat, kita angkat satu pujian lagi nih. Judulnya Sejak Ku Kenal Yesus. Nah, adik-adik pasti Oke. tahu kan? Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku
adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. yang akan dipimpin oleh Kak Renal. Ayo Kak Renal, silakan pimpin. Halo adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan amplopnya ya. Kalau amplopnya sudah siap, adik-adik bisa tulis di amplopnya, yaitu hari ini, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami hingga kami ada hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kepadamu Tuhan sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Adik-adik bisa sambil nyanyi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita akan mendengar pengumuman dari Kak Desta. Oke. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Selalu baiklah. Nah, sekarang kakak ingin ngasih pengumuman atau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatannya di rumah. Yaitu, cara yang pertama, adik-adik harus selalu rajin cuci tangan. Yang kedua, adik-adik harus jaga kontak fisik dari banyak orang. Hindari kerumunan dulu, supaya wabah COVID-19 ini bisa berlalu. Yang ketiga, adik-adik harus menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan selalu minum vitamin. Nah, yang keempat, yang penting yaitu adik-adik harus selalu pakai masker. Nah, adik-adik pakai masker kalau ingin bepergian keluar rumah. Nah, adik-adik kalau pergi keluar rumah itu harus yang penting saja. Kalau yang tidak penting, gak usah keluar rumah. Oke? Nah, yang gak kalah penting yaitu adik-adik harus selalu ibadah pada setiap hari Minggu, maupun ibadah sekolah minggu ataupun ibadah remaja. Oke? Sekarang kita pisah kelas. Kelas kecil, kelas PAUD, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Halo kelas besar.
harap kalian selalu sehat, selalu bergembira, dan mengisi hari-hari kalian di rumah dengan hal-hal yang positif. Oke adik-adik, seperti biasa Kak Esther, Kak Cia, dan Kak Gatan akan memimpin kalian dalam ibadah kelas besar. Walaupun Kak Esther sudah tahu ada di antara kalian yang sudah menerima pengumuman udah lulus. Yes, selamat ya. Tapi kalian di ibadah sekolah minggu bertahan dulu ya di kelas besar ya. Oke sayang ya. Oke, baik adik-adik, sekarang sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cia, kita memuji Tuhan dulu. Kita angkat satu pujian, lagunya Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kalian pasti tahu lagunya. Langsung kita nyanyikan sama-sama. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Cia, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena begitu besar dan nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu kelas besar, dari rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami satukan hati kami sama-sama berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, melingkupi kami, dalam kami mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Cia. Bila kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat bertumbuh, berakar kuat, dan dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Esther mau tanya dulu nih. Kira-kira kalian pasti mempunyai keinginan yang besar kan dalam hidup kalian? Pasti pertama milihnya ada 1, ada 2, tapi kan tidak semuanya bisa kita raih, bisa kita penuhin. Pasti ada satu keinginan terbesar kalian yang ingin kalian capai atau yang ingin kalian terima. Ayo, kelas besar pasti ada ya. Kira-kira ada nggak? Nanti boleh dong di WA ke Kak Esther. Aku Kak, keinginanku ini. Nah, boleh dong. Kak Esther kalau boleh tahu silakan WA Kak Esther ya. Ya, keinginan besar kalian. Apalagi itu keinginan yang sudah dijanjikan. Wow. Nih contohnya, seorang anak bernama Lisa. Dia dijanjikan sepeda baru oleh ayahnya. Karena Lisa sangat ingin sekali pergi ke sekolah naik sepeda. Siapa di sini ke sekolahnya naik sepeda? Oke, Kak Esther lihat banyak loh yang ke sekolahnya naik sepeda. Pesan Kak Esther, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebutan. Oke, lalu janji ayahnya itu selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya Lisa, melekat dalam hatinya. Aduh, kapan ya janjinya ayah akan dipenuhi? Aku pengen banget sepeda baru. Dia selalu membawa itu dalam doa. Tiba-tiba pada hari libur, ayahnya menjanjikan hadiah baru lagi. Bukan sepeda adik-adik. Dia mengajak anak-anaknya semuanya untuk berlibur ke kampung halamannya atau ke kampung halaman nenek. Jadi adik-adiknya Lisa sama kakaknya Lisa sangat senang sekali. Yeay, liburan, hore. Lisa juga senang sih. Tapi dalam hatinya dia tetap memikirkan kapan sepeda yang dijanjikan ayah akan dibelikan untuk aku. Nah, jadi adik-adik, janji ayahnya itu selalu melekat dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Jadi itu adik-adik. Jadi keinginan terbesarnya Lisa masih belum dipenuhi. Walaupun begitu banyak pemberian lain dari ayahnya, dari ibunya yang menyenangkan Lisa dan saudara-saudaranya. Tetapi dia tetap menyimpan keinginan yang besar itu di dalam hati dan pikirannya. Nah, begitu juga nih cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia. Ada seseorang yang masih menyimpan keinginan terbesarnya di dalam hatinya. Karena dia mengingat keinginan itu adalah sebuah janji yang sudah diucapkan, yang sudah diberikan kepadanya. Adik-adik pasti tahu ya, siapakah dia dan apakah keinginan terbesarnya itu? Adik-adik pasti tahu, tetapi lebih jelasnya kita sama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia. Silakan Kak Cia. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. 10 tahun telah berlalu sejak Abraham meninggalkan Haran karena mentaati panggilan Tuhan. Ia telah berada di negeri itu, tetapi Abraham masih menunggu kegenapan janji bahwa Tuhan akan menganugerahkan seorang anak kepadanya. Mungkinkah itu? Sedangkan Abraham dan Sarah telah semakin tua. Suatu malam, ketika Abraham sedang termenung di dalam kemahnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Abraham, jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
Abraham terkejut. Allah mengetahui isi hatinya. Tetapi dengan terus terang ia bertanya, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dan belum ada seorang anak dalam keluargaku. Aku sudah memikirkan bahwa hambaku yaitu Eliezer dari kota Damsyik akan menjadi ahli warisku, karena Engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Tidak, jawab Tuhan. bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warismu seperti yang pernah aku katakan kepadamu. Anak kandungmu sendiri yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan mengajak Abraham keluar dari kemahnya. Coba, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Abraham mengangkat mukanya menatap bintang-bintang di langit. Hatinya terhibur. Yang berjanji kepadanya adalah Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Allah yang mengatur bintang-bintang di langit, Allah juga Allah yang mengatur hidup dan rumah tangganya. Abraham percaya dengan teguh kepada janji Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hati Abraham menjadi tenang, tetapi timbul pertanyaan lain di dalam hatinya. Memang benar, aku sudah lama di tengah-tengah orang Amori, di tempat yang didiami oleh Mamre, Eskor, dan Aner. Tetapi sampai hari ini, 1 meter pun tanah di dalam negeri ini menjadi milikku. Lalu bertanyalah Abraham kepada Allah, Ya Allah, kalau anakku nanti sudah lahir, bagaimana aku akan tahu bahwa negeri ini benar-benar akan menjadi milik kami? Tuhan menyuruh Abraham menyiapkan korban bagi Allah, mengaturnya pada mezbah di mana Abraham sering memanggil nama Tuhan. Diperbuatlah oleh Abraham sesuai dengan firman Tuhan. Ia mempersembahkan seekor lembu, seekor kambing, seekor domba, seekor burung terkukur, dan seekor burung merpati. Menjelang matahari terbenam, Abraham merasakan capek. Ia merasakan lelah, dan itu ia membaringkan tubuhnya di dekat mezbah, dan ia pun akhirnya tertidur. Ketika itu, Tuhan memberinya pengertian melalui mimpinya. Ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Sesudah itu, aku akan menghukum bangsa yang telah memperbudak mereka dan membawa mereka kembali ke negeri Kanaan. Ketika Abraham terbangun, hari telah menjadi gelap. Tetapi sekarang ia tahu, meskipun penggenapan janji itu masih sangat lama, namun Tuhan pasti akan menggenapinya. Semula, Sarah sangat bergembira dengan janji yang Tuhan berikan, yaitu memberikan seorang anak. Tetapi setelah sekian lama menanti, Sarah tidak sabar lagi. Ia mulai memikirkan apa yang dapat dilakukannya, sehingga janji itu dapat diwujudkan. Pada suatu hari, Sarah mendekati Abraham. Katanya, "Kita sudah terlalu lama menantikan seorang anak, seperti yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sampai sekarang, ia belum memberikannya. Karena itu, baiklah Tuhan mengambil Hagar, hamba yang kita bawa dari Mesir itu, untuk memperoleh anak dari kita." Mendengar usul itu, Abraham mulai berpikir, Benar juga, tetapi
Apakah itu jalan yang Tuhan kehendaki? Kalau anak itu lahir, ia disebut anak Abraham, tetapi bukan anak Sarah, melainkan anak Hagar. Abraham terus berpikir dan menimbang-nimbang. Akhirnya ia setuju usus Sarah. Abraham mengambil Hagar untuk menjadikan istri yang kedua. Tak lama kemudian, Hagar mengandung. Sejak saat itu, di dalam kemah, Abraham tidak ada lagi damai sejahtera. Dan Hagar yang telah mengandung itu, ia sering menghina Sarah sebagai wanita mandul. Ia tidak mau lagi mentaati perintah Sarah karena ia merasa bahwa dirinya adalah istri Abraham. Hal itu menyakitkan hati Sarah, sehingga ia datang dan mengeluh kepada Abraham. Tetapi Abraham tidak mau dipersalahkan. Bukankah Sarah yang mengusulkan agar ia mengambilkan Hagar menjadi istrinya? Lalu berkatalah Abraham, Bukankah Hagar itu pelayanmu? Buatlah sekehendak hatimu terhadapnya. Mendengar jawaban itu, mulailah Sarah memperlakukan Hagar secara kasar. Hagar tidak tahan, lalu ia melarikan diri. Dan Abraham dan Sarah mengalami banyak penderitaan batin karena mereka telah berbelok ke arah yang salah. Hagar telah melarikan diri. Apakah ia mau pulang ke Mesir? Jalan ke sana terlalu jauh. Lagi pula, ia sedang mengandung. Tuhan tidak hanya mempedulikan Abraham dan Sarah. Ia juga berbelas kasihan kepada Hagar yang sedang mengandung anak Abraham. Ketika Hagar sedang duduk dengan putus asa di dekat sebuah mata air, malaikat Tuhan datang kepadanya. Hagar, hamba Sarah, dari mana engkau dan mau kemana? Saya lari dari Sarah, nyonya-aku. Jawab Hagar dengan jujur. Lalu mereka Tuhan yang tidak membuat perbedaan di antara nyonya dan hamba itu. Dan ia menjawab kepadanya, Kembalilah dengan Sarah dan layanilah dia dengan setia. Tidak lama lagi, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namakan dia Ismail. Anakmu itu akan hidup seperti keledai liar. Ia akan melawan setiap orang, dan setiap orang akan melawan dia. Ia akan hidup terpisah dari semua sanak saudaranya. Hagar taat kepada kata-kata malaikat itu. Ia kembali kepada Sarah dan melayani dia. Kalau hatinya susah, diingatnya janji malaikat itu. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki baginya dan diberi nama Ismail. Pada saat itu, Abraham berusia 86 tahun. Ia sangat mengasihi Ismail, anak sulungnya. Tetapi, Sarah sama sekali tidak. Ia tidak menyukai Ismail. Waktu itu, waktu Ismail bertambah besar, ia mulai memperlihatkan sifat yang sudah dinubuatkan tentang dia, yaitu seperti keledai liar. Dan mulai saat itu, selama 13 tahun, Allah tidak pernah berbicara lagi kepada Abraham. Nah adik-adik, inilah cerita yang Kak Cia sampaikan pada minggu ini. Oke adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Cia. Luar biasa ya, Abraham percaya pada janji Allah. Wah, Kak Esther kalau dengar ceritanya Bapak Abraham ini, aduh, seakan-akan Kak Esther itu flashback kembali ke masanya Bapak Abraham. Keren soalnya dek, keren. Oke adik-adik, ayat hafalan kalian minggu ini, seperti biasa ayat hafalan minggu ini yaitu dari Kejadian pasal 15 ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 6 yang berbunyi demikian, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan.
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi itu hafalannya. Dan lanjut tugas kalian. Ya, tugas kalian minggu ini adik-adikku sayang, yaitu kalian menjelaskan arti kata memperhitungkan dan kebenaran. Ya, jadi Kak Esther pengen kalian menjelaskan apa arti kata memperhitungkan dan arti kata dari kebenaran dari ayat hafalan tadi. Ya, oke sayang. Kalian catat itu di dalam buku catatan dan silakan jawab menurut versi kalian sendiri, menurut pengertian kalian sendiri. Kalau mau tanya sama kakaknya, mau tanya sama mama papahnya supaya lebih jelas juga boleh, supaya sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita pulang, kita mau angkat satu pujian dulu, yaitu Bila Iblis Menggodaku. Tahu kan? Nah, ayo kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah, untuk menutup ibadah kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tolong Kau sertai kami dalam aktivitas kami ya Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kelas besar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible
read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells